Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kayatno Bintang. Kali ini kita akan membicarakan tentang jenis-jenis mendongeng. Dan jenis-jenis mendongeng ini bisa dipakai untuk melengkapi pembelajaran berbasis online dan melengkapi pembelajaran di rumah. Dengan begitu ada keterkaitan antara orang tua dengan guru. Bagaimana jenis-jenis mendongeng itu? Ikuti berikut ini. Jenis mendongeng yang pertama adalah membacakan. Membacakan dongeng yang sudah ada kepada anak-anak, kepada anak para orang tua. Jadi ketika guru memberikan tugas, lalu orang tua berusaha untuk mencari dongeng yang sama. Tentu ini untuk anak-anak SD kelas rendah, bahkan anak-anak PAUD. Gunakan cara pertama yaitu membacakan. Contoh, ini ada beberapa dongeng yang bisa dipakai untuk guru membacakan. Contohnya, klip si penjepit kertas. Ini untuk mengenal barang-barang sekitar anak. Rizka begitu bersemangat membawa kertas-kertas itu ke kamar. Namun tiba-tiba, brah, Rizka bertuburkan dengan Dimas kakaknya. Au, au, au. Oh tidak, gambar-gambarku bertaburan. Rizka sedih melihat hasil karyanya berceceran di lantai. Dia ingin menangis. Kamu bagaimana sih kalau jalan lihat-lihat? Dimas kesal. Nah, begitu langkah pertama adalah membacakan. Jadi orang tua luangkan waktu, siapkan buku dongeng yang ada, pilihlah buku dongeng yang cocok dengan materi apa hari itu yang diberikan oleh guru, lalu kaitkan dengan dongeng yang cocok. Tentu memang harus punya sarana, punya media, buku-buku dongeng seperti ini. Carikan buku-buku dongeng yang bagus dan menarik. Jadi yang pertama, membacakan cerita. Bagaimana yang kedua? Berikut ini. Nah, yang kedua, mendongeng langsung. Tentu orang tua harus punya bahan-bahan dongeng yang sudah dia miliki, mungkin sejak kecil atau bahkan baca dulu, tanya orang dulu, langsung orang tua menceritakan, mendongengkan. Pada suatu hari ada kancil berangkat sekolah. Gajah juga ikut berangkat, harimau ikut berangkat. Lalu harimau tiba-tiba, gajah, tasmu kok bagus sekali. Aku pengen, katanya harimau. Iya, aku juga pengen tasnya buaya. Mereka saling kepingin tas yang dipunyai oleh teman-teman. Lalu kancil mengatakan, kita tidak boleh kepinginan milik orang lain karena kesukaan orang itu berbeda-beda. Begitulah syarat kedua, yaitu mendongeng langsung, menceritakan langsung dengan mengolah cerita apa tujuannya. Dan ini lebih fleksibel asal orang tua mampu menggali dongeng lalu menguatkan nilai yang diperlukan. Jadi yang kedua, menceritakan langsung. Bagaimana yang ketiga? Nah, yang ketiga, memperagakan. Jadi orang tua memperagakan dongeng, memperagakan cerita dengan kisah-kisah menarik lewat boneka tangan. Lalu dia bercerita, jadi saya mau berangkat, kamu ikut enggak? Enggak, aku enggak ikut, aku belum makan. Enggak apa-apa, enggak makan, kita berangkat. Tidak bisa, karena makan itu penting bagi tubuh kita. Oh gitu ya, kalau gitu saya akan makan, saya akan pulang dulu untuk makan. Nah begitu caranya. Langkah ketiga adalah memperagakan. Memperagakan dongeng itu menarik karena di samping suara juga ada benda-benda yang dilihat oleh anak. Dan yang terpenting, isi cerita harus terkait dengan motivasi siswa, terkait dengan kreativitas, terkait dengan daya imajinasi anak-anak. Bisa kan? Bagaimana yang keempat? Yuk ikuti. Nah, yang keempat, mendongeng dengan menggambar. Jadi anak
dengan orang tua sama-sama menggambar dan orang tua menggambar, anak memperhatikan. Coba umpama ini anak, dia akan memperhatikan di sini. Akan memperhatikan di sini, ya kan? Nah, ini anak, dia memperhatikan ke sini, terus sang orang tua mendongeng dengan menggambar. Ya kan? Lihat, pada suatu hari di bawah pohon rindang sekali. Lalu ada gajah kelelahan. Dia sehari berjalan. Kemudian ada kancil lewat. Kancil, tolong aku kelelahan. Oh iya, ada apa? Mataharinya sangat bersinar. Iya, sebentar, ada apa? Aku kelelahan. Begitu seterusnya. Dan orang tua tentu jangan takut kalau tidak bisa menggambar. Buatkan coret asal saja, asal bentuk, karena imajinasi anak sudah terbentuk. Nah, lewat menggambar itu asik, apalagi si anak ini diminta juga ikut menggambar dan mereka bisa saling cerita. Jadi yang keempat, mendongeng lewat gambar. Bagaimana yang kelima? Ikuti berikut ini. Nah, yang kelima, orang tua bisa mengubah dongeng ke dalam bentuk lagu. Pada suatu hari ada kancil datang, wow, harimau sangat senang karena itu makanan yang disukainya. Hai kancil, begitu. Boleh gunakan lagu yang sudah ada, diubah syairnya, atau lagu-lagu baru, dan anak tentu akan tertawa melihat orang tuanya nyanyi, tidak apa-apa. Tapi gagasannya, idenya, karakternya akan masuk. Itulah yang kelima. Bagaimana yang keenam? Ikuti berikut ini. Nah, yang keenam, berdialog, tanya jawab. Bisa jadi dongengnya bermula dari anak, lalu kita akan bertanya, umpama pada suatu hari ada cecak ke tembok-tembok makan semut. Kok semut yang dimakan? Iya, tidak apa-apa, sekarang saya ingin variasi, nyamuknya sudah tidak ada. Lalu ada nyamuk yang nangis. Sebentar, begitu. Jadi tanya jawab dengan anak. Tanya jawab itu orang tua bisa mengarahkan ke fokus pembelajaran. Jadi kaitkan belajar di rumah dengan dongeng. Orang tua memang harus bisa mendongeng. Orang tua dipaksa untuk mendongeng karena dia orang yang terdekat dengan anaknya, dan anak pasti akan senang dengan dongeng itu. Apakah itu untuk anak kecil? Enggak. Anak besar pun suka ketika ibunya cerita, ketika bapaknya cerita, ketika pamannya cerita. Yang penting tarik inti mata pelajaran dari sekolah, kemudian orang tua mengolahnya. Terima kasih sampai di sini. Bertemu kembali di kali lain. Salam Ayat Nobita.